warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Ittaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Min asdaqil hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan dari pembahasan masih dari kitab Thahara pada pembahasan masalah wudu, dan kita akan bahas pada malam ini tentang masalah pembatal-pembatal wudu. Tapi ini dari masih rangkaian pembahasan seputar wudu. Setelah sebelumnya sudah diterangkan tentang masalah mengusap di atas al-khuf, di atas imamah dan perban, maka dari kesempurnaan yang diterangkan di sini, dan kita masih ambil dari pembahasan Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan. Nah, dari kesempurnaan pembahasan tentang masalah wudu, yaitu seorang dia mengetahui apa saja yang membatalkan dari wudu itu. Ya, ini dari hal yang dimaklumi ya pada seluruh dari perkara agama. Setelah seorang mengetahui dari tuntunannya bagaimana, kemudian dia tahu juga dari hal-hal yang merusak dari tuntunan tersebut. Ya, kayak sholat, dia sudah tahu misalnya apa yang membuat salat tersebut bisa benar, maka dia harus tahu juga dari hal yang membatalkan salat. Ya, puasa juga seperti itu. Dia sudah tahu bagaimana cara berpuasa yang benar, dia harus tahu juga dari bagaimana cara, atau dia harus tahu juga dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, dan seterusnya dari ibadah-ibadah. Demikian pula tauhid yang paling agungnya. Ketika dia pelajari tauhid, nanti di akhirnya ada hal-hal yang membatalkan dari tauhid itu. Ya, makanya dari hal yang menambah kesempurnaan dari ilmu seorang seputar perkara agama, dia tahu hal-hal yang merusak atau yang membatalkan dari ibadah itu. Ya, sama halnya dengan wudu. Nah, setelah seorang dia mengetahui bagaimana itu wudu yang benar, nah, dia tahu syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Kalau bahasa Syekh Shalih Fauzan kemarin kita bahasakan dengan bahasa furud. Ya, dari fardu-fardunya. Nah, kemudian juga ada sunnah-sunnahnya. Dia harus tahu. Sudah pelajari perkara itu, maka dari kesempurnaan pembahasan, hendaknya dia mengetahui juga dari hal-hal yang merusak dari wudu itu. Nah, yang membatalkannya. Ya. Agar ilmu tentang wudu itu menjadi lengkap. Ya. Di mana seorang tidak akan syah salatnya ketika dia tidak mengetahui dari tuntunan wudu tadi, dan dia kadang tidak mengetahui dari perkara-perkara yang membatalkan wudu dalam keadaan dia telah batal. Nah,
Boleh terangkan di situ ya dari pembahasan masalah ini, bahwasanya dari pembatal atau pada wudu itu ada hal-hal yang merusak. Nah, dari wudu tersebut yang mengharuskan dia mengulangi dari wudunya. Nah, dan perusak-perusak itu yang dikatakan dengan nawakidul al-wudu. Ya, kadang dikatakan dia nawakid atau kadang dia dikatakan dengan mubtilat. Ini maknanya sama. Ya, pembatal. Nah, nawakid juga pembatal. Baik. Jadi perusak juga sama ya, hal-hal yang merusak yang membatalkan wudu itu. Nah, diterangkan dalam syariat kita. Ada dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan juga ada dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita akan baca. Nah, baik. Dalam masalah ini kaidah yang harusnya kita pegang seputar masalah pembatal wudu. Ya, dia tetapkan pembatal wudu itu dengan dalil-dalilnya. Kapan tidak ada dalilnya, maka dia bukan pembatal dari wudu tersebut. Jadi semuanya berpatokan kepada dalil dalam masalah ini. Nah, baik. Ya, beliau terangkan di situ dari hal-hal yang membatalkan wudu. Yang pertama dari uraian Syekh Shalih Fauzan di situ, beliau terangkan dari hal yang membatalkan wudu diantaranya adalah apa saja yang keluar dari dua jalur. Ya, apakah dari depan atau dari belakang, seperti kencing misalnya atau tinja. Nah, ya, atau dia bentuknya seperti mani atau madhi, ya, atau darah istihadah. Nah, ya, atau dia bentuknya angin. Nah, atau demikian pula darah haid. Itu semua dari hal-hal yang membatalkan apa? Wudu, dan diterangkan dalilnya dalam masalah ini. Baik. Ya, hanya beliau di situ tidak menerangkannya karena pembahasan beliau adalah ringkasan dalam hal ini. Baik. Adapun masalah kencing, nah, dan tinja, yaitu buang air besar, itu diterangkan dalam ayat Al-Qur'anul Karim. Ya, dibawakan di situ ada ayat di surah Al-Maidah ayat ke-6. Au jaa ahadun minkum minal ghaid. Nah, atau salah seorang di antara kalian kembali dari buang hajat. Ya, tentunya kalau seorang buang hajat, dia akan kencing dan dia akan membuang air besar juga. Nah, makin dari hal yang membatalkan wudu menurut kesepakatan para ulama dalam masalah ini. Ya. Dan kalimat al-ghaid di situ kata para ulama, dia merupakan bentuk kinayah, kiasan dari membuang hajat. Dan dimaklumi ya, seorang ketika dia buang hajat, pasti dia minimalnya dua perkara yang dia buang. Ada kencingnya dan juga ada tinja. Nah, maka itu dari hal yang membatalkan wudu. Ini ayatnya kalau kita baca lengkap akan terlihat di situ tentang masalah ayat-ayat seputar wudu. Di awal-awal Allah terangkan masalah wudu. Kemudian datang tadi ayat au jaa ahadun minkum minal ghaid. Nah, baik. Jadi dalil jelas dari ayat Al-Qur'anul Karim. Adapun yang keluar berupa angin itu diterangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita bahasakan dengan bahasa kentut, tapi itu dari bahasa yang kurang bagus ya. Kalau dia bahasakan dengan bahasa buang angin, itu lebih halus. Nah, ya itu diterangkan
dalam sejumlah hadis. Di antaranya hadis dari riwayat Al-Bukhari Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dari Abu Hurairah ya. Nah, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak akan terima salat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Nah, diterangkan oleh para ulama, hadas di situ adalah dia keluarkan anginnya dari dubur, baik dengan suara ataupun tanpa ada suara. Nah, walaupun hadas tadi itu lebih umum ya, bisa dia bermakna membuang air kecil atau buang air besar. Dia terima salat sampai dia berwudu. Jadi dari hal yang disepakati. Ya, demikian pula keluarnya mani. Ya, mani dimaklumi ya. Dia keluar apakah mungkin karena mimpi basah atau mungkin karena dia melakukan hubungan suami istri kalau dia sudah punya keluarga. Nah, mungkin dari hal yang membatalkan wudu menurut kesepakatan para ulama ketika dia keluar. Nah, dan akan datang pembahasannya di pembahasan masalah mandi wajib. Ya, setelah satu bab lagi, setelah bab ini kita akan bahas tentang masalah mandi wajib. Nah, demikian pula dari hal yang keluar dari dua jalur, seperti misalnya diantaranya madhi. Ya, madhi itu adalah dia biasanya keluar ketika dia memikirkan hal-hal yang menjurus kepada keluarnya mani tadi itu. Ya, akhirnya dari hal juga yang membatalkan wudu. Jadi diterangkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dari riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, kata beliau, kuntu rajulan madza fa amartu rajulan ay yas'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam limakan ibnatihi fasala faqala tawadda waghsil dzakaraka. Nah, waghsil dzakaraka. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, aku adalah lelaki yang sering keluar madinya. Ya, maka kata beliau, aku perintah seorang sahabat, diterangkan di riwayat yang lain disebutkan namanya di situ. Nah, yaitu Al-Miqdad radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, aku adalah lelaki yang sering keluar madinya, maka aku memerintah Al-Miqdad untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau tidak bertanya langsung ya Ali bin Abi Thalib, karena beliau di situ agak sungkan ya, karena istri Ali bin Abi Thalib itu adalah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Maka beliau menyuruh sahabat yang lain untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum mati tadi itu. Nah, maka Nabi SAW bersabda ketika itu, tawadda waghsil dzakaraka. Ya, hendaknya dia berwudu dan mencuci kemaluannya. Ya, dan madhi ini bisa pada laki-laki dan juga bisa pada perempuan. Ya, sama tadi dengan mani. Demikian pula tadi buang air kecil, air besar, buang angin. Ini mencakup semuanya laki-laki dan perempuan. Kemudian juga di antara hal yang keluar, ya, yaitu al-wadi. Ya, wadi ini dia mirip kencing ya, tapi dia keluar biasanya kadang sebelum buang air kecil atau setelah buang air kecil. Dia agak putih warnanya, tapi dia tidak berlaku pada semua orang. Kadang hanya terjadi pada orang-orang yang bekerja berat. Ya, itu juga dari hal yang membatalkan wudu kalau dia keluar. Nah, mungkin dari hal-hal yang membatalkan wudu yang dibahas oleh para ulama. Ya, tadi Syekh terangkan situ. Demikian pula darah istihadah.
Ya, istihadah juga seperti itu ya. Mungkin pula darah haid dari hal yang membatalkan wudhu. Dan nanti akan datang pembahasannya di masalah bab haid di akhir dari kitab Taharah ini. Ya, dalilnya tentang masalah itu diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha tentang kisah Fatimah bintu Abi Hubaysh yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah istihadah. Kata dia, "Ya Rasulullah, inni imra'atun ustahadu fala adkhur. Apa ada is-shalah?" Kata dia, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah perempuan yang sering keluar darahnya. Ya, apakah dan aku tidak bersuci atau tidak pernah suci. Apakah aku tinggalkan salat?" Kata Nabi SAW, "La, innama dzalika irqun." Ya, maksudnya ketika keluar darah istihadah, kamu jangan tinggalkan salat. Nah, karena dia hanya adalah darah yang berasal dari urat, bukan haid ya. Walaysa bihaidatin. Nah, fa idza aqbalat haidatuki fada'is shalah. Wa idza adbarat faksili angkad dam thumma shalli. Kata Nabi SAW, nah, istihadah itu bukanlah haid. Jika datang haidmu, kata Nabi, tinggalkanlah salat. Ya, tapi kalau dia sudah pergi, maka cucilah darah tersebut, kemudian salatlah kamu. Nah, walaupun keluar darah istihadah, maka itu tidak mewajibkan dia harus meninggalkan salat. Tetap dia wajib salat. Nah, dan nanti akan datang pembahasannya lebih rinci tentang masalah haid dan istihadah pada babnya nanti. Baik. Ya, ini dari hal-hal yang dibahas ya tentang masalah yang keluar dari dua jalan. Tapi di sini kata para ulama, diterangkan juga oleh sebagian ulama, jika dia keluar dari dua jalan dan itu dari hal yang membatalkan wudhu, ada dalil dalam masalah itu. Kalau tidak ada dalilnya, maka dia bukanlah dari pembatal wudhu. Ya. Dan tidak ada najis di situ misalnya. Ya. Misalnya anggaplah dia keluar darah ya dari kemaluannya, depan kata dari belakang, diperiksa dia darah segar. Tidak ada padanya misalnya najis. Maka ini kata para ulama, dia bukan pembatal wudhu. Walaupun dia keluar dari satu dari dua jalan tadi itu. Ya, di sini diikatnya oleh para ulama bahwasanya yang keluar dari dua jalan itu tidak secara mutlak. Sepanjang dia merupakan najis dan ada dalil yang menerangkan itu dari pembatal wudhu. Kalau tidak ada, maka itu dari hal yang tidak membatalkan wudhunya. Sama dengan kalau perempuan ya, seperti ibu-ibu yang sudah melahirkan, kadang itu ada keluar angin dari depan. Ya, itu bukan kentut seperti yang dimaklumi. Dan tidak ada dalam masalah itu yang menerangkan dia adalah pembatal wudhu. Demikian pula misalnya orang yang terkena salasul baul, yang tidak bisa ditahan kencingnya. Ya, dia kencing terus. Ya, makanya juga dari hal yang tidak membatalkan wudhu. Karena padanya ada udzur di situ dari keadaannya. Ya, maka tadi diterangkan ya apa yang keluar dari dua jalan ini dan dalil menunjukkan bahwasanya dia adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Baik. Ini perkara yang pertama yang diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Ya. Ya, tadi sudah disinggung ya masalah mani, madi dari hal yang membatalkan wudhu. Hadis sudah kita lihat dari hadis-hadisnya. Dan ini dari hal yang sepakati oleh para ulama dalam masalah tersebut. Ya, dinukil oleh Ibnu Munzir dan selainnya. Nah. Baik. Yang pertama sudah diterangkan tentang darah istihadah, darah rusak, darah haid, itu dari hal yang membatalkan wudhu. Ya, tadi sudah kita baca ya dari hadis Fatimah bintu Abi Hubaysh radhiyallahu taala anha yang bertanya tentang masalah istihadah. Baik.
masalah kentut tadi atau buang angin dari hal yang membatalkan wudu, ada juga hadis yang lainnya diterangkan dalam riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, la yansarif hatta yasma sautan aw yajid rihan. Ya, jangan dia berpaling sampai dia dengarkan suara atau dia mendapati bau. Ini tentang diceritakan ketika itu ya dari hadis Abu Hurairah. Ya, maksudnya ada seorang lelaki yang apa kata Nabi SAW, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi. Ya, akhraja minhu syai'un am la. Nah, jika salah seorang di antara kalian mendapati di perutnya sesuatu, kemudian dia di situ iskal, ya, dia ada masalah misalnya, dia ragu apakah dia keluar atau tidak, maka fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma' sautan aw yajid rihan. Maka jangan sekali-kali dia keluar dari masjid sampai dia mendengarkan suara atau dia dapati bau. Ini dari hal yang meyakinkan ya. Ya, kalau dia sudah dengar suara keluar bunyinya, atau dia tidak bersuara tapi dia dapati bau, maka itu dari hal yang membatalkan wudu. Tapi kalau misalnya tidak ada suara juga tidak ada bau, tapi dia yakin dia telah buang angin, maka itu dari hal yang masuk juga dari hal yang membatalkan wudu. Ukuran tadi itu dia dengar suara atau dia dapati bau, itu dari hal yang meyakinkan. Tapi ada hal yang lain lagi yang meyakinkan. Ya, walaupun dia tidak dengar suara, dia tidak dapati bau, ya kadang ada angin seperti itu yang keluar. Kapan dia yakin? Ukurannya dia yakin. Maka itu dari hal yang membatalkan apa? Wudunya. Baik. Ya, ini dari hal yang diterangkan juga ya oleh Syekh Shalih Fauzan di situ. Beliau menerangkan setelahnya, adapun yang keluar dari badan selain dari dua jalan tadi itu, ya, seperti darah, ya, atau muntah, atau mimisan misalnya. Nah, ini ada silang pendapat di kalangan ulama, tapi yang kuatnya dia bukan dari pembatal wudu. Ya, ini dari hal yang dikuatkan oleh Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah taala. Nah, ya karena tidak ada dalam masalah itu ya. Dia misalnya luka, keluar darah dari apa selain dari dua jalan tadi itu. Dan apakah dari pahanya ke kakinya ke tangannya kan, ya itu dari hal yang tidak membatalkan wudu. Nah, itu dari hal yang pertama ya. Kemudian yang kedua dari uraian Syekh Shalih Fauzan di situ, dari hal yang membatalkan wudu yaitu hilangnya akal, ya, hilangnya akal. Dan hilangnya akal ini kadang dengan beberapa sebab. Apakah mungkin karena dia gila, ya, atau karena dia pingsan, nah, atau karena dia tidur, atau karena dia apa? Dia tidur. Siapa yang hilang akalnya dengan satu di antara tiga sebab tadi itu, karena dia gila misalnya, atau dia tidur tertutup akalnya, ya, atau karena dia pingsan, atau yang selain yang semisal dengan hal itu, maka telah batal wudunya. Telah batal wudunya. Ya. Karena ketika seorang dia hilang akalnya, hilang kesadarannya misalnya, maka itu dari hal yang kadang dia tidak sadar. Ya. Apakah keluar padanya hadas atau tidak? Dipahami ya? Nah, adapun kalau dia sifatnya tidur yang sedikit, kita kata Syekh, dari hal yang tidak membatalkan apa? Wudu. Karena para sahabat ketika itu pernah di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diterangkan dalam hadisnya riwayat Imam Muslim. Nah, mereka menunggu salat Isya dalam keadaan dagu mereka sudah tertunduk, ya, di dagunya, apa di dadanya begitu ya. Mereka tidur dalam keadaan duduk, dan itu bukan tidur yang nyenyak, walaupun dia lama, tapi dia tidak membatalkan apa? Wudu. Ya, setelah mereka tidur seperti itu dalam keadaan tertunduk di dadanya, dagunya sudah mengenai dada mereka, maka Nabi keluar ketika itu dan dikomatlah untuk salat Isya. Ya, dan mereka dinukil tidak berwudu lagi, dan Nabi SAW tidak merintah mereka untuk berwudu. Itu kalau tidurnya tidur yang
tidak nyenyak. Ya. Kalau dia tidur yang nyenyak, maka itu dari hal yang membatalkan apa? Wudu. Nah, baik. Ini dari uraian Syekh Shalih Fauzan tentang masalah hal yang membatalkan wudu itu. Walaupun dalam masalah tidur juga ini ada silang pendapat ya di kalangan ulama. Tapi tadi kesimpulannya yang dirinci oleh Syekh. Ya. Tidur itu ada dua macam. Ada tidur yang sedikit, yang tidak nyenyak, dan ada tidur yang lama yang nyenyak. Maka ini dirinci tadi. Kalau tidurnya sedikit, tidak lama, maka itu dari hal yang tidak membatalkan wudunya. Adapun kalau tidurnya lama dan nyenyak, maka itu dari hal yang membatalkan apa? Wudu. Nah. Tapi kemudian perkara yang ketiga yang diterangkan oleh Syekh, yaitu makan daging unta. Ya, makan daging unta, sedikit atau banyak. Karena di sini ada beberapa hadis dalam masalah ini. Ya. Tapi saya bacakan beberapa hadis dalam masalah ini. Ada dari hadis Jabir bin Abdullah atau Jabir bin Samirah radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Imam Muslim. Kata beliau, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam atawadda min luhumil ghanam qala in syi'ta. Qala atawadda min luhumil ibil qala na'am. Kata Jabir bin Samurah, ya, seorang lelaki pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah aku berwudu dari makan daging kambing? Kata Nabi, kalau kamu ingin silakan berwudu. Artinya kalau daging kambing dia tidak batal. Kalau dia ingin berwudu silakan. Dan orang ini tanya lagi, apakah aku berwudu dari makan daging unta? Kata Nabi SAW, iya. Nah, kalau dia makan daging unta sedikit atau banyak, maka ini dari hal yang membatalkan apa? Wudu. Tapi kalau di sini jarang ya, di Indonesia ini jarang ada unta. Maka ada perlu kita bahas lebih rinci dalam masalah itu. Jelas ada beberapa riwayat dalam masalah ini, dan diterangkan di riwayat yang lain Nabi perintah para sahabat untuk berwudu karena makan daging unta. Karena makan daging unta. Nah, adapun dari masalah hilangnya akal itu dari hal yang membatalkan wudu, itu dari hal yang disepakati oleh para ulama dalilnya. Nah, ya. Tadi yang ketiga tentang masalah makan daging unta sudah. Nah. Berikutnya boleh terangkan di situ, boleh bawakan perkataan Imam Ahmad rahimahullah taala. Ya, kata beliau, fihi hadithani sahihani an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma aklul lahmi min ghairil ibil fala yanqudul wudu. Kata Imam Ahmad rahimahullah taala, pada masalah ini makan daging unta itu ada dua hadis yang sahih. Tadi sudah kita syaratkan ya. Salah adalah hadis Jabir bin Samurah, riwayat Imam Muslim, dan juga ada hadis yang lain yang Nabi SAW memerintah para sahabat untuk makan daging atau untuk berwudu dari makan daging unta. Nah, ya, adapun kata Imam Ahmad, adapun kalau dia makan daging selain unta, maka tidak membatalkan apa? Wudu. Beliau terangkan setelah itu Syekh Shalih Fauzan dalam buku ini, kata beliau di sana ada sebagian perkara-perkara yang sedang mendapat di kalangan ulama, apakah dia membatalkan wudu atau tidak. Contoh misalnya beliau berkatakan seperti menyentuh kemaluan, menyentuh perempuan ya, dengan syahwat, kemudian juga memandikan mayit, murtad dari agama. Nah, ini kata beliau dari hal yang sedang mendapat di kalangan ulama. Di antara ulama ada yang berpendapat dari hal itu adalah hal yang membatalkan wudu. Nah, dan juga ada ulama yang berpendapat dia dari hal yang tidak membatalkan apa? Wudu. Ya. Paham ya?
ini masalah menyentuh kemaluan. Memang di sana ada dua hadis ya dalam masalah ini. Ya. Yang dua hadis itu zahirnya bertentangan. Ya, saling kontradiksi. Saya bacakan hadisnya di sini ya. Yang pertama adalah hadis Talq bin Ali radhiyallahu taala anhu. Ya, riwayat Imam 5. Nah, situ kata beliau, qala rajulun massastu dzakari. Nah, qala ar-rajulu yamassu atau yamassu dzakarahu fi shalah. Alaihi al-wudu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la innama huwa bid'atun minka. Nah, kata sahabat ini Talq bin Ali, maksudnya ada seorang lelaki yang dia menyentuh kemaluannya. Terang di riwayat yang lain, dia menyentuhnya dalam salat. Ya, apakah dia wajib berwudu lagi? Kata Nabi SAW, tidak. Karena kemaluanmu itu bagian dari tubuhmu yang lain. Ya sama kalau dia pegang tangannya, misalnya pegang kakinya, ya, maka itu dari hal yang tidak membatalkan apa? Wudu. Itu satu hadis. Hadis yang kedua dari riwayat Imam 5 juga, dari Busrah ya bintu Safwan radhiyallahu taala anha. Ya. Jadi kalau hadis yang pertama tadi itu dari Talq bin Ali, zahirnya orang yang menyentuh kemaluan tidak batal wudunya karena dia sama dengan anggota badan yang lainnya. Tapi di hadis yang lain kata Nabi SAW dari Busrah bintu Safwan tadi itu, kata Nabi SAW, man massa dzakarahu falyatawadda. Ya, riwayat Imam 5. Siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaknya dia berwudu. Ini dua hadis yang zahirnya kontradiksi. Ya, hadis yang kedua ini kata Nabi, siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaknya dia berwudu. Ya, para ulama di sini menggabungkan dari dua hadis tersebut karena dua hadisnya sahih. Ya, maka kata mereka perintah menyentuh kemaluan di situ di hadis yang kedua tadi itu bukan perintah yang bermakna wajib, tapi dia perintah yang bermakna sunnah. Disunahkan dia berwudu, tapi tidak membatalkan apa? Wudunya. Karena tadi terang di hadis yang pertama, kemaluanmu itu sama dengan bagian tubuhmu yang lain. Dipaham ya? Maka itu dari hal yang tidak membatalkan apa? Wudu. Itu tentang masalah menyentuh apa? Kemaluan. Ya. Kemudian masalah yang kedua yang disinggung tadi oleh Syekh, yaitu menyentuh perempuan. Ya. Menyentuh perempuan. Nah. Ya. Kalau itu Syekh ikat dengan apa? Menyentuh perempuan dengan syahwat ya. Dengan syahwat. Nah. Dia sentuh tidak dengan syahwat, bagaimana? Kalau menurut Syekh Shalih Fauzan, dari hal yang tidak membatalkan wudu. Dan kalau dia menyentuh dengan syahwat, memang sini ada selang pendapat di kalangan ulama ya. Tapi yang kuat dalam masalah ini, kesimpulan dalam masalah ini bahwasanya menyentuh kemaluan, menyentuh perempuan, itu dari hal yang tidak membatalkan wudu secara mutlak, baik dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat. Tapi kalau dia sentuh perempuan yang bukan mahram, itu dari hal yang diharamkan. Ya, dia berdosa tapi tidak batal wudunya. Kalau dia sentuh dengan sengaja. Kalau dia sengaja kan tidak ada masalah, dimaafkan. Tapi kalau dia sentuh dengan sengaja perempuan yang bukan mahram, maka tidak batal wudunya, tapi dia berdosa. Nah, karena ayat dalam masalah ini, awlamastumun nisa, ya, yang dijadikan dalil oleh para ulama dari hal yang membatalkan wudu itu bukan bermakna menyentuh biasa, tapi dia bermakna al-jima. Ya, bermakna melakukan hubungan suami istri. Itu yang ditafsirkan oleh Ibn Abbas dan selainnya. Nah, jadi kesimpulan masalah ini, menyentuh kemaluan dia bukan dari hal menyentuh perempuan, dia bukan dari hal yang membatalkan wudu, baik dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat. Kemudian juga yang ketiga yang disinggung oleh Syekh itu adalah memandikan jenazah, memandikan mayit. Ya, memandikan mayit dia bukan dari hal yang membatalkan wudu.
Nah, walaupun ada silang pendapat di situ ya di kalangan ulama. Nah, tapi ya yang kuatnya dalam masalah ini dia bukan dari hal yang membatalkan wudu. Karena hadis dalam masalah itu adalah hadis yang lemah, tidak kuat, yang menjelaskan tentang masalah menyentuh kemaluan dari hal yang membatalkan dari hal memandikan mayit. Itu ada hadis dalam masalah itu ya, tapi hadisnya tidak kuat. Nah, ada hadis Abu Hurairah, riwayat Ahmad dan selainnya, tapi dilemahkan oleh para ulama. Di antaranya Ibnu Hajar juga melemahkan hal tersebut dalam Bulughul Maram. Baik. Dipahami ya? Itu dari hal yang ketiga. Kemudian yang keempat yang disinggung di situ adalah murtad dari agama. Ini jelas ya dari hal yang disepakati oleh para ulama. Bahkan bukan hanya wudu yang batal, seluruh amalannya bisa batal kalau dia murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kata beliau, silang pendapat tadi itu kalau dia misalnya berwudu, maka itu dari hal yang lebih hati-hati agar dia keluar dari silang pendapat dalam masalah itu, dalam masalah tersebut. Nah, ya banyak lagi hal yang lainnya yang tidak diterangkan oleh Syekh. Misalnya seperti dia melakukan hijamah, berbekam, atau dia muntah misalnya, baik dengan sengaja tidak sengaja, itu juga tidak dari hal yang tidak membatalkan wudu. Nah, yang jelas kalau tidak dalil maka itu dari hal yang tidak membatalkan wudunya. Baik. Demikian pula kalau dia misalnya tertawa dalam keadaan berwudu, ya itu juga dari hal yang tidak membatalkan wudunya. Dibedakan dengan salat ya dalam masalah ini. Baik. Ya. Jadi ini sekilas tentang masalah hal-hal yang membatalkan wudu. Dari huraian Syekh Shalih Fauzan di situ. Beliau simpulkan sudah 3 ya. Pertama tadi adalah apa yang keluar dari dua jalan, depan atau dari belakang. Tapi tadi sebagian ulama ada yang mengikat situ ya, memberikan syarat. Nah, tidak secara mutlak. Tapi kapan dia keluar dan dia memang membawa najis. Ya, kalau dia keluar biasa dan tidak ada najis dan juga tidak ada dalil yang menerangkan dia adalah hal yang membatalkan wudu, maka dia bukan membatal wudu walaupun dia keluar dari 2 jalan. Satu dari 2 jalan tadi itu. Dan dari yang kedua dari uraian Syekh yaitu hilangnya akal. Nah, itu dari hal yang membatalkan wudu juga menurut kesepakatan para ulama. Dan yang ketiga tadi yang diterangkan adalah makan daging unta. Nah, adapun daging yang lain itu tidak batal. Tapi kalau dia berwudu itu tidak ada masalah. Nah, baik. Adapun tadi hal-hal yang diperselisihkan itu dari hal yang tidak membatalkan wudu, seperti menyentuh kemaluan, menyentuh perempuan, memandikan mayit. Ya. Adapun tadi ada murtad dari agama itu jelas ya, dari hal yang membatalkan seluruh amalan, termasuk wudu, salat dan selainnya. Nah, karena diterangkan dalam Al-Qur'an Karim, "Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Andai kata mereka berbuat kesyirikan, maka akan terhapuslah apa yang mereka telah amalkan. Baik. Nah, maksud tadi di situ hilangnya akal itu dengan banyak macam tadi ya. Karena dia pingsan misalnya, atau dia kerasukan jin, atau karena dia gila, atau karena dia tidur. Tapi tadi sudah dirinci ya, kalau masalah tidur itu ada rincian. Nah, dalam masalah ini, ya, tidur yang lama, yang nyenyak itu yang membatalkan. Tapi kalau tidurnya tidak nyenyak, maka itu dari hal yang tidak membatalkan wudunya. Nah, baik. Ini dari hal-hal yang dibahas oleh para ulama seputar batal wudu. Baik. Berikutnya beliau akan terangkan di situ dari menutup pembahasan bab ini. Nah, tentang wasiat beliau agar menjaga tahara ini. Nah, ini sudah disinggung juga sebenarnya di bab-bab yang lain ya, tapi kita baca saja dari ringkasan apa yang beliau telah terangkan.
Ya, bahasanya di sini beliau bawakan satu masalah di situ. Seorang ketika dia ragu dalam wudunya apakah dia batal tidak, maka dia ambil hal yang meyakinkan di situ. Kalau dia yakin tidak batal, maka itu yang dipegang, tidak batal. Kalau dia ragu, asalnya ragu-ragu itu tidak dianggap. Karena dalam kaidah dalam masalah ini dalam agama kita, ya, keraguan itu tidak bisa menghilangkan keyakinan. Ya. Atau keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan apa? Dengan keraguan. Ya, boleh bawakan tadi hadis yang sudah kita baca ya, dari hadis Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim. Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un am la fala yakhruj min al-masjid hatta yasma' sautan aw yajid rihan. Dari masalah buang angin ya. Jika salah seorang di antara kalian mendapati pada perutnya sesuatu, kemudian dia di situ ada masalah padanya, apakah dia keluar atau tidak? Maka kata beliau atau kata Nabi SAW, jangan dia keluar dari masjid sampai dia dengarkan suara atau dia mendapati bau. Ya. Nah, ini sudah diterangkan tadi dari pembahasan masalah buang angin. Ya, kata beliau di situ hadis tadi itu menunjukkan ya tentang bahwasanya seorang muslim itu hendaknya dia yakin seputar taharah. Ya. Dan jangan dia ragu dalam masalah itu. Ada hal-hal yang ragu, dia tinggalkan keraguan. Apa yang diyakini itu yang betul, yang dipegang, yang dia amalkan. Nah, dipahami ya? Karena keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Ini merupakan kaidah yang umum pada seluruh perkara, kata beliau. Nah, ini merupakan asal dalam agama kita. Nah, baik. Dan beliau diterangkan di situ di akhir dari bab ini, diterangkan tentang masalah pentingnya seorang itu menjaga dari taharahnya, ya, salatnya, punya perhatian terhadapnya. Nah, karena salat itu tidak akan syah, ya, tanpa ada taharah tadi, apakah dia wudu atau yang semisalnya. Nah, akan diterangkan nanti ya taharah bentuk yang lain seperti tayamum atau mandi wajib. Ya, jelas dia punya perhatian terhadap taharah. Salat tidak akan syah tanpa ada taharah tersebut. Nah, jadi ingat ya, syaitan itu senantiasa bersemangat. Ya, seorang hamba hendaknya dia mengetahui syaitan itu senantiasa bersemangat untuk memberikan was-was dalam hati seorang hamba. Ya, dikhayal-khayalkan kepadanya wudunya telah batal dan seterusnya. Itu dari was-was syaitan. Yang hendaknya seorang dia banyak memohon perlindungan kepada Allah dari kejelekan syaitan tersebut. Intinya tadi sudah diterangkan ya. Ya, yakin itu yang paling pokok. Hal yang ragu itu tidak usah dipedulikan. Ya, dalam wudu kah, dalam salat ya, hal-hal yang yakin itu yang dipegang. Nah, dan juga dia ingat situ tentang keutamaan orang-orang yang senantiasa menjaga wudunya. Ya, nah, diterangkan tadi. Dan juga beliau bawakan ayat innallaha yuhibbut tawwabina yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang bertobat dan mencintai orang-orang yang senantiasa bertaharah. Oke, dari hal yang dibahas ya oleh para ulama seputar hal-hal yang membatalkan wudu. Baik. Jadi kesimpulan dalam masalah ini tadi sudah diterangkan ya dari uraian Syekh ada 3. Pokoknya di situ ya, yaitu dia keluar 2 jalan, kemudian hilangnya akal, dan juga makan daging unta. Dari situ kadang bercabang masalah-masalah yang lain tadi ya. Dari 2 jalan itu kan situ banyak kencing, tinja, darah, haid atau nifas misalnya. Kemudian juga mani, madi, wadi. Nah, kemudian juga angin tadi masuk di situ semuanya.
hilangnya akal di situ banyak macam. Apakah karena dia gila, ya, atau karena dia tidur dengan tidur yang nyenyak, ya, atau karena dia kerasukan jin misalnya, pingsan dan seterusnya. Itu dari hal-hal yang membatalkan apa? Wudu. Dan tadi yang ketiga dia terangkan adalah makan daging unta. Ya. Adapun kalau dia hanya minum kuahnya misalnya, maka itu dari hal yang tidak membatalkan wudu. Yang dilarang itu hanyalah, atau yang membatalkan wudu itu adalah hal yang apa? Dia makan daging unta. Tapi sini bukan diartikan haram ya. Unta halal hukumnya. Hanya ada masalah di situ ketika dia makan daging unta, hukum wudunya menjadi apa? Batal. Tapi bukan berarti daging unta hukumnya haram. Tidak. Dia halal. Hanya dibedakan di situ hukum masalah wudunya. Ya, jangan sampai ada yang paham ya bahwasanya makan daging unta haram. Tidak. Hadis yang telah kita bacakan tadi itu perintah Nabi SAW kepada sahabat yang makan daging unta untuk berwudu, itu menunjukkan akan wajibnya berwudu. Dari makan daging unta bukan menunjukkan akan haramnya makan daging unta. Dipahami ya? Baik. Itu sudah diterangkannya dalam hadis Abu Daud dan selainnya dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu tentang perintah Nabi SAW untuk berwudu dari makan daging unta. Nah. Adapun hal-hal yang tadi yang disinggung oleh Syekh, dari hal-hal yang bukan dari pembatal wudu, ada silang pendapat, ya seperti tersinggung ya, menyentuh kemaluan, menyentuh perempuan, memandikan mayit, ini dari hal yang tidak membatalkan apa? Wudu. Nah, kalau dia berwudu, kata beliau, itu dari hal yang lebih utama atau lebih hati-hati agar dia keluar dari silang pendapat dalam masalah ini. Sama juga dengan keluarnya darah dari badannya misalnya selain dari jalan, dari hal yang tidak membatalkan wudu. Muntah, ya, dan seterusnya. Tidak ada dalilnya maka dia tidak membatalkan apa? Wudu. Jadi ini dari sekilas tentang masalah pembatal wudu yang dibahas oleh para ulama kita. Nah, dan kita cukupkan di sini dari pembahasan kita. Dan insyaallah berikutnya kita akan masuk menjelaskan tentang masalah hukum seputar masalah mandi wajib. Ya, hukum seputar masalah mandi wajib. Nah, kalau ada yang tidak dipahami nanti ditanyakannya di grup. Dan jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.